Sama seperti di negara-negara Eropa dan Amerika, agama Islam adalah agama minoritas di Jepang. Tapi akhir-akhir ini Islam justru menjadi tren baru dalam mengeksperiskan kehidupan. Ada berbagai macam alasan kenapa Islam di Jepang yang dulu sempat ditolak, kini justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Simak video ini sampai habis ya. Hubungan Islam dengan Jepang ini masih terbilang cukup baru kalau dibandingkan hubungan agama ini dengan negara-negara yang lain di seluruh dunia. Tidak terdapat sebuah hitungan yang nyata tentang hubungan-hubungan antara agama Islam dengan Jepang, atau cerita sejarah tentang masuknya Islam di Jepang melalui penyebaran agama. Kecuali beberapa hubungan tersembunyi antara penduduk-penduduk Jepang dengan orang-orang Muslim dari negara lain sebelum tahun 1868. Agama Islam diketahui untuk pertama kali oleh penduduk Jepang pada tahun 1877 sebagai sebagian pemikiran agama Barat, dan pada sekitar tahun itu, kehidupan Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Ini membantu agama Islam menempatkan diri dalam pemikiran intelek orang Jepang, tetapi hanya sebagai satu pengetahuan dan pemikiran. Hubungan yang penting justru dibuat pada tahun 1890 ketika Turki Utsmaniyah mengirim utusan yang menumpang di sebuah kapal yang dinamakan Ertugrul ke Jepang untuk tujuan menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara serta untuk saling memperkenalkan orang Muslim dan masyarakat Jepang. Kapal itu yang membawa 609 orang penumpang dalam pelayaran pulang ke negara mereka tenggelam dengan 540 penumpang tewas. Dua orang Jepang Muslim pertama yang diketahui ialah Mitsutaro Takaoka, yang memeluk Islam pada tahun 1909 dan mengambil nama Omar Yamaoka setelah menunaikan haji di Mekah, serta Bumpachiro Ariga, yang pada masa yang lebih kurang sama telah pergi ke India untuk berdagang dan kemudian memeluk Islam di bawah pengaruh orang-orang Muslim di sana, serta mengambil nama Ahmad Ariga. Bagaimanapun, kajian-kajian ini telah membuktikan bahwa seorang Jepang yang dikenali sebagai Torajiro Yamada mungkin merupakan orang Jepang Muslim yang pertama ketika ia melawat ke negara Turki, lalu turut berduka cita dengan korban tewas dalam kecelakaan maut Ertugrul. Dia mengambil nama Abdul Khalil dan mungkin pergi ke Mekah untuk naik haji. Kehidupan komunitas Muslim di Jepang tidak ada kajian yang pasti, hingga beratus-ratus pelarian Muslim Turki, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Tatar Turki yang lain dari Asia Tengah dan Rusia, pengaruh revolusi Bolshevik semasa Perang Dunia Pertama. Orang-orang Muslim ini yang diberikan perlindungan di Jepang menetap di beberapa pelabuhan utama di sekitar Jepang dan mendirikan komunitas-komunitas Islam. Segelintir orang Jepang memeluk Islam melalui hubungan mereka dengan orang-orang Muslim ini. Dengan pembentukan komunitas-komunitas Muslim ini, beberapa masjid telah didirikan. Masjid yang paling penting di antaranya ialah Masjid Kobe yang didirikan pada tahun 1935. Dan Masjid Tokyo yang didirikan pada tahun 1938. Meski begitu, orang Jepang yang Muslim tidak mengambil bagian dalam pengelolaan masjid-masjid ini, dan tidak terdapat orang Jepang yang menjadi imam, dengan pengecualian Syekh Ibrahim Sawada, imam pada Ahlul Bait Islamic Center di Tokyo. Saat Perang Dunia Kedua, salah satu ledakan Islam dimulai oleh kelompok militer di Jepang melalui pendirian pusat-pusat studi untuk mengkaji Islam dan dunia Muslim. Pilot-pilot tempur Jepang yang pergi ke negara-negara Asia Tenggara sebagai tentara semasa Perang Dunia. Kedua diajarkan untuk mengucapkan kalimat tahlil digunakan ketika pesawat-pesawat mereka ditembak jatuh di kawasan-kawasan ini supaya mereka tidak dibunuh. Sebuah pesawat Jepang telah dikatakan ditembak jatuh dan pilotnya diamankan oleh penduduk setempat. Apabila pilot itu mengucap kata-kata ajaib itu, mereka merasa terharu ketika penduduk-penduduk itu berubah sikap terhadapnya dan memperlakukannya dengan baik. Menurut ahli sejarah, pada waktu itu, lebih dari 100 buah buku dan jurnal mengenai Islam telah diterbitkan di Jepang. Bagaimanapun, pusat-pusat pengkajian ini sama sekali tidak diketuai atau diurus oleh orang-orang Muslim dan tujuannya bukan untuk penyebaran Islam. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk menambah wawasan militer dengan pengetahuan yang diperlukan mengenai Islam dan orang Muslim, karena terdapat komunitas-komunitas Muslim yang besar di kawasan-kawasan yang diduduki oleh Angkatan Militer Jepang di Cina dan negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, dengan berakhirnya perang pada tahun 1945, pusat-pusat pengkajian ini menghilang tak tersisa. Ada lagi satu ledakan Islam, kali ini selepas krisis minyak di tahun 1973.
media massa Jepang telah memberi penerbitan yang besar tentang dunia Muslim, dan khususnya tentang dunia Arab, akan pentingnya negara-negara ini terhadap ekonomi Jepang. Dengan penerbitan ini, banyak orang Jepang yang tidak mempunyai secuil pengetahuan tentang Islam, mempunyai peluang untuk melihat rukun Islam kelima, haji di Mekah, serta untuk mendengar panggilan azan, panggilan Islam untuk syalat, dan pembacaan Al-Quran. Selain itu, banyak orang Jepang yang memeluk Islam secara terang-terangan ketika itu. Terdapat juga banyak upacara Islamisasi massal yang terdiri dari puluhan ribu orang. Selepas krisis minyak selesai, kebanyakan pemeluk Islam di Jepang meninggalkan agama itu. Orang-orang Turki merupakan komunitas Muslim yang terbesar di Jepang hingga akhir-akhir ini. Jepang tidak hanya dikenal sebagai negara dengan kuil dan tempat suci, tetapi juga sebagai tempat yang memiliki masjid. Fenomena terakhir ini dipicu oleh peningkatan signifikan dalam pernikahan antara warga Muslim dan warga negara Jepang, serta pertumbuhan jumlah orang yang berpindah agama di Jepang selama 2 dekade terakhir. Dampaknya adalah peningkatan jumlah masjid hingga 7 kali lipat. Hirofumi Tanada, Profesor Emeritus Sosiologi di Universitas Waseda di Tokyo, memperkirakan Jepang kini menjadi rumah bagi lebih dari 200.000 Muslim. Sebuah studi yang dilakukan Tanada dan rekan-rekannya menunjukkan, terdapat 113 masjid di seluruh Jepang pada Maret 2021, naik dari hanya 15 pada tahun 1999. Angka tersebut didasarkan pada statistik pemerintah, persentase populasi Muslim menurut negara, dan angka keanggotaan Asosiasi Studi Islam di Jepang. Studi mereka menunjukkan bahwa sekitar 230.000 Muslim menyebut Jepang sebagai rumah mereka pada akhir tahun 2020. Dari jumlah tersebut, warga negara Jepang dan mereka yang memperoleh status penduduk tetap melalui perkawinan dan keadaan lainnya, berjumlah sekitar 47.000. Lebih dari 2 kali lipat perkiraan 10.000 hingga 20.000 pada 1 dekade sebelumnya. Bukan hanya sekedar data-data tadi, ada berbagai alasan kenapa Islam di Jepang sekarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini semakin banyak orang di seluruh dunia yang mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir, terutama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazirah Arab, namun telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semua agama di dunia adalah fondasi moral dan kepercayaan yang membantu membentuk masyarakat dengan cara yang positif. Faktanya, Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial, seperti rasisme, ketidaksetaraan, dan perbedaan gender di antara banyak lainnya. Orang-orang lebih memahami Islam, dan ini menjadikannya salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Faktanya, di negara Asia Timur seperti Jepang, hampir 112.000 hingga 230.000 orang telah memeluk Islam, sehingga menjadikannya salah satu negara tempat agama Islam yang berkembang pesat. Meskipun Jepang tidak menyambut baik Muslim di masa lalu, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi lebih menerima dalam hal pemahaman agama atau budaya yang berbeda dari mereka. Muslim di Jepang berasal dari berbagai latar belakang kebangsaan, etnis, budaya, dan gaya hidup. Beberapa Muslim Jepang secara ketat mengikuti tradisi mereka seperti sholat dan puasa, sementara yang lain lebih liberal. Banyak faktor yang mendorong pertumbuhan pesat populasi Muslim di Jepang. Pertama, di Jepang, sekitar setengah dari Muslim yang menetap telah menikah. Ini menunjukkan bahwa Jepang akan memiliki lebih banyak Muslim generasi kedua dan ketiga di masa depan. Muslim generasi baru ini akan dihadapkan pada latar belakang budaya dan sosial yang beragam dan akan menjadi kunci untuk menjembatani masyarakat tradisional Jepang dengan komunitas Muslim. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Alasan besar kedua mengapa populasi Muslim terkonsentrasi di Jepang adalah karena pertumbuhan ekonomi. Orang-orang dari negara mayoritas Muslim seperti Iran, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, dan lainnya datang ke Jepang sebagai pekerja. Banyak yang bekerja di bisnis konstruksi yang berkembang pesat selama ekonomi berkembang. Peningkatan imigran Muslim ini menyebabkan masuknya pemagang dan pekerja lainnya yang tidak hanya menambah populasi, tetapi juga mengakibatkan peningkatan jumlah masjid di seluruh Jepang. Ketiga, menjamurnya masjid. Berbicara tentang masuknya imigran Muslim dan masjid, tempat ibadah tersebut memiliki sejumlah fungsi komunitas. Ini termasuk menawarkan kesempatan bagi non-Muslim Jepang untuk bersosialisasi dan belajar tentang agama. Saat ini semakin banyak masjid sedang dibangun dan menerima tur dari non-Muslim Jepang sehingga keyakinan Islam tersebar ke masyarakat. Namun, dengan bertambahnya jumlah masjid di seluruh Jepang, perselisihan juga muncul di berbagai kota. Keempat,
Islamofobia. Salah satu aspek yang paling menarik adalah persepsi anti-Islam di seluruh dunia, berdampak pada peningkatan umat Islam di Jepang. Orang-orang menjadi penasaran dan ingin tahu bagaimana salah satu agama besar di seluruh dunia telah memicu kekerasan atau tidak. Masjid-masjid tersebut mengalami peningkatan jumlah pengunjung Jepang non-Muslim di tempat itu, yang menunjukkan motivasi orang Jepang untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Kelima, wisata bebas visa. Di beberapa negara Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, wisatawan tidak memerlukan visa untuk bepergian ke Jepang. Meningkatnya perjalanan dengan pesawat berbiaya rendah juga menjadi penyebab orang-orang dari negara-negara Muslim menikmati tur di Jepang. Keenam, meningkatnya fasilitas untuk Muslim. Untuk melayani konsumen Muslim dengan lebih baik dari seluruh dunia, banyak restoran telah berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa mereka memiliki makanan halal. Mereka juga berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dari berbagai organisasi Jepang. Dalam hal tersebut, Jepang melakukan upaya maksimal dalam menjaga sikap yang lebih netral dan ramah terhadap Muslim. Ketujuh, tingkat perpindahan agama yang rendah. Perpindahan agama relatif rendah di masyarakat Muslim dan hal yang sama berlaku untuk Muslim Jepang. Secara umum, umat Islam yang lahir dari orang tua Muslim terlepas dari tempat lahirnya cenderung menganut agama Islam. Bahkan jika mereka tidak mengikuti keyakinan mereka sepenuhnya, mereka kebanyakan mengidentifikasi sebagai Muslim sehingga memunculkan Muslim Jepang di Jepang. Ini adalah kebenaran dan diakui secara universal bahwa apa yang dipikirkan seseorang tentang agama sangat bergantung pada apa yang kita anggap sebagai agama. Oleh karena itu, Jepang jelas meningkatkan upaya mereka untuk memperkenalkan lebih banyak toleransi, penerimaan, dan harmoni dalam masyarakat mereka untuk memahami Islam yang terus-menerus disalahpahami oleh dunia. Itulah alasan kenapa agama Islam bisa diterima di negara matahari terbit. Tekan like jika konten ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe.